Nah, ada nggak sih kiat-kiat biar ASI kita tuh banyak nih, gitu, walaupun puasa, walaupun bekerja, tapi biar stok ASI kitanya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Hermina. Kembali lagi bersama saya Stefani dalam acara Observasi. Sahabat Hermina, hari ini kita akan membahas mitos atau fakta seputar puasa pada ibu menyusui ya. Nah, siang hari ini saya ditemani oleh Saya Sister Elis, konselor laktasi dari Rumah Sakit Hermina Sukabumi. Nah, sebenarnya puasa untuk ibu menyusui ini diperbolehkan atau tidak, Sis? Oke, sebenarnya untuk ibu menyusui, apalagi di ibu yang masih memberikan ASI eksklusif, itu boleh-boleh saja untuk melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Tapi tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh ibu yang sedang menyusui. Pertama, yaitu dia harus dalam kondisi fit, kondisinya baik, fisik, kemudian bayinya juga dalam kondisi sehat. Kemudian yang kedua, dia bisa memberikan asupan nutrisi untuk dirinya sendiri dengan bagus juga, nutrisi yang memang memenuhi gizi untuk gizi bayinya juga. Kemudian dia mampu memenuhi kebutuhan cairan dengan baik. Kemudian dia bisa menambah dengan suplemen makanan atau ASI booster juga boleh untuk ibu yang menyusui sambil berpuasa. Oke, berarti kalau ada yang nanya boleh gak nih puasa, tapi ibunya sedang menyusui, jawabannya boleh ya Sus ya, boleh. Tapi harus diingat ada beberapa poin ya yang nanti diperhatikan. Berarti yang paling utama harus fit ya. Ya, betul. Nah, fit ini itu bukan hanya ibu. Betul. Bayinya juga dalam kondisi baik. Bukan hanya ibunya saja dalam kondisi baik. Bayinya juga tentunya harus dalam kondisi baik. Oke, nah terus kalau misalnya suka ada yang nanya, aduh kalau puasa berarti ASI saya sedikit dong, katanya gitu. Itu benar atau enggak nih? Mitos atau fakta? Mitos ya mungkin. Sebenarnya memang ASI itu dipengaruhi sama yang asupan kita yang kita makan. Tapi kan ketika ibu menyusui dan dia berpuasa dan dia tidak melewatkan saat sahur ataupun berbuka dengan makanan yang baik, tentunya badan kita pun menyimpan cadangan makanan untuk dalam waktu seharian kita berpuasa. Puasa kan kita hampir 12-13 jam ya kalau kita. Jadi masih ada cadangan makanan yang terakhir kita makan di sahur ataupun berbuka. Jadi tidak mempengaruhi produksi ASI. Begitupun dengan nutrisinya. Nutrisi ASI mungkin akan berbeda, tapi dia akan tetap sama karena si badan tubuh kita ketika makanan yang terakhir kita makan nutrisinya sudah habis, maka tubuh kita akan mengambil nutrisi dari tempat yang lain untuk memenuhi nutrisi si ASI yang akan diberikan kepada bayi kita gitu. Oke, berarti mitos ya kalau bilang aduh puasa berarti ASInya sedikit. Nah, berarti itu mitos ya. Jadi faktanya produksi ASI dipengaruhi sama hisapan bayi. Kalau semakin terus dihisap, semakin terus dikeluarkan, maka produksi ASI akan semakin banyak. Ya. Oke. Terus mungkin harus disertai dengan happy ya. Ya. Jadi ibunya juga harus dalam kondisi dia berpuasa bukan karena terpaksa. Jadi dalam kondisi dan betul-betul dia bisa tahu kondisi bahwa kondisi badannya itu dalam kondisi baik. Kalau kondisinya baik, tentunya dia akan merasa senang aja dalam menjalankan puasa. Jadi tidak ada keterpaksaan ataupun dia merasa terbebani dengan puasa. Oke. Nih, sama ramai yang bertanya nih, Sus kalau misalnya saya kan puasa, saya menyusui. Nah, kalau misalnya lagi kerja masih boleh pumping nggak? Tentunya kalau kita ibu bekerja, tentunya selagi kita tidak bersama bayi kita, tentunya tetap pumping tiap 3 jam sekali. Karena kan tadi kita tahu juga produksi ASI itu dipengaruhi oleh kalau misalkan produksinya pengen banyak ya tentunya dikeluarkan dengan rutin, maka produksi pun akan banyak. Jadi sesuai dengan permintaan kalau payudara. Jadi kalau selama kita bekerja, ibu bekerja dan berpuasa, pumping tidak boleh terlewat. Tiap 3 jam sekali secara rutin sampai kita ketemu dengan bayi kita di rumah. Gitu. Wah, berarti sahabat Hermina kita banyak ilmu nih menggali ya mitos-mitos yang mitos-mitos dan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat Hermina seputar puasa bagi ibu menyusui. Berarti boleh gak ibu menyusui puasa? Boleh ya. Boleh gak pumping kalau misalnya lagi puasa? Boleh ya. Nah terus nanti ASInya sedikit gak? Berarti jawabannya tidak. Produksi ASI tetap dipengaruhi sama permintaan. Kalau permintaan banyak, dikeluarin banyak, tentunya produksi pun akan bertambah gitu. Kalau kita tidak pumping, kita tidak nyusuin, tentunya pasti akan ASInya produksinya pasti berkurang. Berarti yang tidak boleh itu kalau misalnya selama puasa bayi ikut puasa mungkin ya. Sosial. Jadi tetap selama puasa ibu harus tetap nyusui. Nah, sekarang kalau misalnya kita puasa, bekerja, biasanya kan lebih lelah tuh. Nah, ada nggak sih kiat-kiat biar ASI kita tuh banyak nih? Gitu, walaupun puasa, walaupun bekerja, tapi biar
stok ASI kitanya banyak, ada kuncinya adalah istirahat. Jadi walaupun kita bekerja, hormon laktasinya juga sudah bagus, tapi ibunya lupa istirahat, biasanya pasti produksi ASINya juga akan berkurang. Pintar-pintar kita untuk membagi waktu antara pumping, istirahat, bekerja, pumping, istirahat, bekerja. Jadi jangan sampai pumping, bekerja, tapi kita lupa istirahat. Biasanya istirahat yang paling penting. Setelah asupan nutrisi bagus, minum cairan yang banyak, tentunya kita harus perhatikan dulu badan kita. Kalau kitanya sudah lelah, istirahatlah. Jadi ASI pun akan banyak karena tubuh kita yang memberikan ASI itu. Jadi jangan sampai tubuh kitanya yang kelelahan sehingga ASI pun tidak keluar gitu. Terima kasih Suster Elis untuk sharingnya hari ini. Ya, sahabat Hermina, sekian perjumpaan kita hari ini. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum.